Seringkali ketika kita udah profit lumayan banyak, misalnya $500, $1000 atau even $2000, habis itu malah akhirnya berujung margin call. Dan mungkin ini bukan terjadi di gua doang, tapi di beberapa teman gua. Misalkan kalian bisa tanya sendiri ke Vincent, ke Rian, dan lain-lain. Atau mungkin ada dari kalian juga yang merasakan, wah udah profit, ujungnya malah margin call. Coba nanti kalian boleh absen dan komen juga di bawah. Maka dari itu, di video kali ini gua mau bahas sesuatu yang cukup menarik. Kalau memang kalian adalah trader, kalian memang trading, dan kalian sering mengalami, wah ini udah profit banyak tapi ujungnya margin call, coba kalian luangin waktu untuk tonton video ini sampai habis. Masalah menurut gua ada di satu, yaitu kadang kita nggak mau withdraw profit ya. Kita pengen lebih lagi, kepleset dan akhirnya malah MC. Nanti gua akan bahas di bagian pertengahan untuk hal ini, kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana cara kita mengatasinya. Tapi di awal sekarang ini gua mau bahas dulu dari sisi compound vs withdraw profit. Karena semua dari kita tahu ya, khususnya kalian yang udah terjun ke market, bahwa compound itu adalah sesuatu yang sangat bagus ya, sangat menarik dan sangat bagus. Buat kalian yang belum tahu, gua nggak jelasin apa itu compound di sini. Kalian bisa cari sendiri di Google. Tapi untuk kalian yang udah melakukan investasi, apalagi punya tujuan jangka panjang, pasti pengennya compound terus. Sebagai contoh simpel, kita ambil angka ajaib aja di 6% ya. Kalau 6% dikali 12, which is dikali 12 bulan, itu sama dengan 72%. Jadi misalnya kita punya uang 100 juta, kita bisa dapat 6% tiap bulan, dikali 1 tahun, itu 72%, kita dapat 7.200.000. Dan itu tanpa compound. Tapi bagaimana kalau misalkan ini 10 juta nih, bulan pertama dapat 6%, bulan kedua 6%, kita compound terus modal dan profitnya sampai di bulan ke-12. Angka 6% tadi, kalau dalam 12 bulan di compound, itu sama dengan jadi 100% atau kali 2. Jadi 10 juta kita bisa jadi 20 juta dengan return 6% setiap bulannya. Nah, perbedaannya cukup signifikan ya antara 72% dengan 100%. Itu pun baru kalau kita tarik 1 tahun. Gimana kalau ditarik 5 tahun, 10 tahun, atau even 30 tahun? That's why kenapa Warren Buffett asetnya bisa gede banget, bisa besar banget. Kalau kalian lihat di gambar ini, awalnya harta Warren Buffett itu nggak sebanyak itu. Dari puluhan ribu dolar yang naik. Dan kenaikan paling signifikan itu dimulai ketika dia umur 50-an. Dan itulah cara compound interest bekerja. Dalam investasi, gue pribadi pun selalu melakukan yang namanya compounding. Baik kita ngomongin di saham misalkan, atau di kripto, di Bitcoin. Jadi gue nabung, setiap ada uang gue tabung terus, misalkan di saham Apple, atau di saham BCA, atau di Bitcoin. Dan setiap udah profit, gue nggak pernah tarik profit ya, gue compound terus. Atau misalkan di saham dapat dividen, dividennya gue pakai untuk beli sahamnya lagi, gue compound terus pokoknya. Tapi sekali lagi itu dalam investasi. Sekarang pertanyaannya, kalau compound di dalam porto trading itu bagus atau enggak? Di sini gue nggak bisa bilang nggak bagus ya, karena sejujurnya ya bagus-bagus saja. Awal yang porto kita kecil, mungkin misalkan $100, $500, kalau di compound terus selama bertahun-tahun, itu bisa jadi puluhan ribu dolar. Tapi ini ada tapinya nih. Kalau konteksnya porto trading, menurut gue compound ini cuman bisa dilakukan untuk trader yang benar-benar disiplin. Untuk kalian yang masih pakai risk per trade 20%, 30%, kalian yang suka flipping, nggak akan bisa menurut gue. Tapi kalau kalian bisa stick to the plan, kalian bisa pakai risk per trade misalkan 0,5% sampai 1% maksimal, menurut gue compound ini sangat works dan bisa dipakai dalam jangka panjang. Tapi pertanyaannya, apakah kalian bisa sedisiplin itu? Apakah kalian bisa disiplin dalam 1000 kali trade nih, semua risk per trade-nya di bawah 1%? Coba tanyakan ke diri kalian sendiri. Pasti sering bandel kan? Pasti sering iseng kan? Oh ini gedein deh, oh ini 3%, oh ini 5% deh, atau ini 10% deh, ini gue punya conviction besar nih. Akhirnya apa? Kepleset 1 atau 2 kali, akunnya malah MC dan reset lagi dari nol. Apalagi kalau equity-nya udah makin besar, tapi mentalnya belum siap. Akhirnya apa? Berujungnya MC juga, habis juga. Kenapa itu bisa sering terjadi sama para trader? Nih gue akan jelasin sedikit. Misalkan kita awalnya trading pakai modal $1000 nih. Kita disiplin nih di awal, risk per trade 1% ya, 1%, sekali rugi $10. Kita pokoknya disiplin deh. Sampai udah jalan 2 bulan, 3 bulan, akunnya udah growth nih ya, 1000 misalkan jadi 1500 atau 1600. Udah bagus dong, udah growth 50 sampai 60% ya, udah hampir beggar. Suatu ketika kalian lihat sebuah trading plan yang ini sangat menarik nih, ini bagus banget dan punya high conviction di sini. Pokoknya kalian bener-bener yakin banget bahwa trading plan ini akan hit TP nih. Kalian bener-bener yakin banget. Habis itu mulai muncul pikiran, ini kan modal gue $1000 nih. Ini modal gue $1000, ini di akun gue sekarang udah ada $1600. Yang artinya $600 ini adalah profit, bukan modal dari kantong pribadi nih. Modal dari kantong cuma $1000, ini 600 uang profitnya. Karena gue sangat yakin nih dengan plan tersebut, ini gue yakin banget ini akan hit TP. Gue mulai mikir, apa gue resikokan aja deh $600 semuanya, karena gue yakin ini bakal kena TP juga. Dan kalaupun ternyata kena stop loss, gue rugi, yang hilang ini $600-nya, which is bukan modal gue, ini adalah uang profitnya, jadi nggak masalah. Habis itu yang gue lakukan adalah, gue set trading plan-nya, gue entry dengan risk $600. Setelah gue entry, udah pasti ada 2 skenario dong. Entah itu kena take profit atau kena stop loss. Skenario yang pertama deh yang bagus dulu. Misalkan kena take profit nih. Dengan risk per trade $600, kalau kita anggap rewardnya aja $1000, berarti akun kita langsung bertambah $1000 dari profit trading plan yang tadi. Dari 1600 langsung naik tuh ke 2600. Kira-kira apa yang akan terjadi? Wah, gue jago juga ya. Wah, cuan gue langsung banyak nih. Wah, yang tadinya gue kumpulin $600 dalam 2 bulan, 3 bulan, gue bisa dapat $1000 dalam 1 kali trade doang. Akan mulai muncul pikiran, apa selama ini RPT gue kekecilan ya? Kenapa gue nggak gedein aja ya risk
per trade-nya biar akunnya bisa growth cepat ke 10.000 even ke 100.000 dolar. Yang gue lakuin adalah gue akan patahin, gue akan break SOP trading gue akan trading dengan asal-asalan, dengan yang nggak disiplin lagi. Kenapa? Karena gue udah ngerasain profit besar nih dari ketidakdisiplinan gue. Habis itu gimana? Apakah kalian pikir akan berhasil terus seperti itu? Jawabannya adalah enggak. Kalau risk per trade gue hajar terus $500, $600, itu gue salah 3 kali, 4 kali, akunnya langsung kena drawdown dalam. Mental psikologisnya kena, nggak bisa objektif lagi. Dan ujungnya apa? Margin call. Itu skenario yang pertama ya, skenario yang bagus tuh, padahal profit tuh. Profit aja bisa menghancurkan, apalagi skenario yang kedua nih. Kita anggap skenario yang kedua kita kena stop loss nih, $600-nya habis. Menurut kalian apa yang akan terjadi ketika kena stop loss, rugi $600 dan akunnya yang tadi udah 1.600 sudah dikumpulin 2-3 bulan, ternyata ke reset lagi, jadi balik ke modal awal, balik ke $1.000 lagi. Yang pasti akan terjadi, gue akan kesel banget, karena gue udah kumpulin capek-capek 2-3 bulan, $600, 60% growth, tapi gue habisin, gue rusakin cuman dalam 1 kali trade, karena gue kepedean, karena gue punya high conviction. Lalu biasanya akan mulai muncul pikiran seperti ini. Gimana ya caranya supaya gue bisa balikin ke $1.600 lagi? Nanti kalau gue udah balikin ke $1.600 lagi, gue akan balik disiplin dengan plan yang awal, dengan SOP yang awal. Caranya gimana ubah 1.000 ke 1.600 dalam waktu cepat? Apa bisa dengan RPT 1% untuk balikin 1.000 ke 1.600 dalam waktu singkat? Jawabannya ya nggak bisa. Kalau gue mau cepat ubah 1.000 ke 1.600 ya gue harus gedein risk per trade-nya. Gue pakai misalkan 5% atau 10%. Ujungnya balik lagi apa? Ketidakdisiplinan. Ketika risk per trade-nya gede, ya tradingnya udah asal-asalan, udah nggak sesuai objektivitas, fokusnya udah bukan trading sesuai sistem, tapi fokusnya adalah untuk balikin 1.000-nya supaya jadi 1.600 lagi. Akhirnya tradingnya jadi rusak dan ujungnya malah margin call. Ini yang sering banget terjadi gitu. Even banyak dari kalian yang DM gua kan, "Bang, gua udah bisa trading nih, kasih lihat portofolionya. Udah bisa konsisten 2 bulan, 3 bulan." Tapi ada di salah satu hari tahu-tahu kepleset dan akunnya malah MC. Apa yang harus gua lakuin, Bang? Banyak kan dari kalian yang DM seperti itu. Nanti coba yang sering DM coba absen di bawah. Gua kadang balesin sampai panjang, ya sampai capek gua balesin ya, gua kasih tahu segala macam. Ya semoga advice yang gua kasih bisa bermanfaat dan mereka nggak ulangin lagi gitu. Tapi kalau diulangin terus pengen revenge, pengen balikin terus ya menurut gua nggak akan bisa balik gitu. Pokoknya harus bisa berdamai dengan diri sendiri dulu lah. Kalau masih ingat loss yang kemarin-kemarin pasti nggak akan objektif tradingnya. Nah itulah kekurangannya ketika kita melakukan compounding di dalam akun trading. Sebenarnya secara konsep bener ya, kita bisa grow terus akunnya ya, modalnya jadi makin besar. Tapi pertanyaannya kesiapan mental kita dan psikologis kita bisa nggak? Atau kita selalu melihat bahwa wah ini uang profit nih, kita bisa resikokan. Kalau masih muncul pikiran seperti itu terus menurut gua ya better nggak usah di-compound, nggak usah dipaksa. Berarti memang belum bisa, belum terlalu disiplin. Lalu harus gimana kalau profit? Nah ini tips yang akan gua kasih ke kalian. Khususnya buat kalian yang pemula atau kalian baru belajar trading, coba dengerin baik-baik. Yang pertama, setiap akun kalian mengalami growth 5%, coba lakukan withdraw, dan withdraw. Misalkan tadi modalnya $1.000 nih, naik 5% ya, jadi $1.050. $50-nya langsung withdraw aja. Lakuin itu terus ya, sampai akunnya ini bener-bener jadi akun cash flow. Withdraw terus at least sampai 2 kali dari modal. Kalau tadi akunnya $1.000, at least kalian withdraw misalkan $50, $70, kalian withdraw terus sampai berbulan-bulan, sampai at least withdrawnya itu kali 2 dari equity. Tadi kan $1.000 ya, at least withdrawnya kalian itu udah $2.000. Tapi jangan tunggu $2.000 baru withdraw ya. Tiap 5% aja, $50 ya, dan $60 atau $70, pokoknya withdraw, dan withdraw. Karena setiap akun kalian kereset balik ke $1.000, secara psikologis akan jauh lebih gampang untuk kita stick ke SOP atau sistem trading yang udah kita buat. Secara nggak langsung, itu akan lebih mudah untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Kalau kalian tanya gue tahu dari mana, karena gue udah cobain, gue udah trading 7 tahun, 8 tahun. Setiap gue pencet withdraw dan kereset ke modal utama nih, balik lagi ke $1.000 misalkan, gue akan trading balik lagi hati-hati. Gue harus jaga risk per trade-nya, gue harus jaga max daily drawdown-nya, dan lain sebagainya. Tapi ketika akun 1.000 ini udah jadi 1.500, kadang-kadang gue pun bisa jadi nggak disiplin gitu. Karena gue masih ada psikologis merasakan, oh ini uang profit nih yang bisa gue pakai untuk resiko yang lebih besar. Tapi percayalah, kalian cobain aja, kalian withdraw, dan withdraw. Setiap kereset ke $1.000 ya, atau ke modal awal kalian, misalkan $500 atau $300, psikologis kalian secara nggak langsung pasti akan mikir, oke, gue harus disiplin lagi gimana supaya jaga akun ini supaya nggak kena drawdown yang besar. Dengan cara apa ya? Ikutin risk per trade yang sesuai, 1% misalkan. Itu tips yang pertama. Lalu tips yang kedua, memang banyak dari kita yang pasti pengen dapat achievement. Achievement itu maksudnya misalkan gini, kita bisa ubah misalkan $1.000 ke $10.000, atau kita bisa ubah misalkan $100 ke $1.000. Kalau mau seperti itu kan berarti kita harus compound. Nggak apa-apa kalau kalian mau dapetin achievement itu, tapi dipisah akunnya. Misalkan nih akun nih modal $1.000 nih ya untuk cash flow. Kalian mau withdraw misalkan seminggu berapa? $50 atau $100. Kalau kalian mau compound, kalian buat satu akun lagi yang terpisah dengan akun utama, akun cash flow ini, dengan modal yang lebih kecil aja, misalkan $50 atau $100. Nah baru kalian challenge deh di sini, misalkan 50 mau ke $1.000 atau 100 misalkan mau ke $1.000. Kalau itu nggak masalah, tapi akun ini tetap fokus di withdraw dan jadiin cash flow. Kalau kalian tanya ke gue, yang gue lakuin sampai hari ini masih tetap sama kok. Setiap gue ada profit, selalu gue withdraw. Habis gue withdraw, profitnya gue pakai untuk beli Bitcoin. Jadi gue compound di porto investasi gue. Gue beli saham, gue beli Bitcoin, gue compound. Gue nggak jual-jual. Ada profitnya, ada dividennya misalkan dari saham, gue pakai lagi untuk beli sahamnya. Gue selalu compound di porto invest. Tapi untuk porto trading, gue selalu jadiin cash flow. Gue mungkin ada 7-8 account trading. Semua profitnya selalu gue withdraw secara berkala dan selalu tembak ke porto invest. Kalau misalkan emang
bener-bener mau compound itu biasa pun akun challenge. Misalkan 3 bulan lalu, waktu itu gue ubah $100 misalkan ke $2.000. Habis itu $2.000 gimana ya? Udah withdraw semua, udah kelar. Nanti kalau mau challenge lagi minggu depan atau bulan depan ya baru challenge lagi. Jadi kalau itu pun misalkan gagal, MC $100 hilang ya udah nggak masalah, $100 yang hilang. Yang penting nggak mengganggu akun utama gue, dan yang paling penting nggak mengganggu psikologis gue dalam trading di akun utama, akun cash flow ini. Karena kalau psikologis gue sampai keganggu dan keganggu akun utama ini sampai cash flow-nya rusak ya, atau akunnya misalkan kena drawdown jauh gara-gara gue nggak disiplin, itu nanti mau benerinnya itu susah lagi. Karena kedisiplinan dan habit yang gue bentuk ini susah banget gitu. Gue awal-awal itu bukan trader yang disiplin. Gue itu ya mungkin mirip sama kalian yang baru belajar gitu. Gue terjun ke market, gue trading, gue pengen dapat duit cepet gitu. Gue pengen kaya instan. Gue pengen dapat duit gampang, untuk pencet-pencet gini gue bisa dapat duit. Sama kayak kalian. Sampai akhirnya gue butuh 5 tahun untuk membentuk kedisiplinan dan habit ini. Dan gue benar-benar nggak mau sampai habit dan kedisiplinan ini rusak gitu. Jadi gimana caranya gue bisa konsisten dalam jangka panjang supaya gue bisa trade ya dengan objektif, bukan dengan harapan. Dan gimana caranya gue belajar untuk bersyukur, oh ini cukup nih ya, ini cukup. Yaitu gue trading dengan sistem, ketika akunnya ada growth 5%, tek, WD udah selesai gitu. Trading besok-besok lagi. Atau untuk akun yang misalnya targetnya cuma 2% atau 3% dalam sebulan, kalau udah hit ya udah nanti trading lagi bulan depan. Kurang lebih seperti itu. Menurut gue yang paling penting kalau kalian mau jadi seorang trader ya, itu bukan kumpulin uang. Oh ini kumpulin dulu 1 miliar, habis itu 1 miliar untuk modal trading. Bukan itu. Tapi yang terpenting itu kalian mulai dari bentuk habit dan juga kedisiplinannya. Karena percayalah, kalian mau punya uang berapapun, kalau kalian nggak bisa bentuk habit dan SOP yang benar serta kedisiplinan, akan habis. Mau itu 5 juta, 10 juta, 100 juta, 200 juta, sama aja tetap bisa sama-sama margin call. Tapi ketika kalian bisa disiplin dengan uang kecil, kalian bisa disiplin dengan uang $50, $100, nanti pelan-pelan naik ya, bertahap ya. Misalnya tahun ini nih, tahun pertama, kalian trading pakai $50, $100. Nanti di tahun kedua ya, sembari misalkan kalian udah dapat income lebih juga dari pekerjaan, kalian bisa trading pakai modal $300 sampai $500. Di tahun ketiga, kalian mulai bisa trading pakai akun $1.000 sampai $2.000. Step by step, sampai nanti di tahun ke-10, tahun ke-15, mungkin akun trading yang kalian gunakan tuh modal udah ratusan ribu dolar. Tapi bukan berarti pertama kali trading langsung berharap, oh $100.000 akun tradingnya baru bisa profit. Nggak kayak gitu konsepnya. Belajar tanggung jawab dari uang kecil dulu ya, baru bisa nanti naik ke uang besar. Coba mulai buat jurnal trading kalian sendiri. Setiap kalian trade ya, apapun yang kalian trade, kalian masukin ke jurnal tradingnya. Ada kolom keterangan, kalian tulis ya, kenapa ini profit ya, kenapa ini bisa entry seperti ini, kenapa ini bisa loss besar, kenapa ini bisa profit besar. Kalian lakukan evaluasi. Kalau kalian tanya gimana cara trader bisa jago tahun demi tahun, itu karena data yang dikelola dan data yang dikonsumsi atau apa yang mereka lihat di market itu udah semakin banyak. By experience dan juga by data. Dua ini. Bayangin trader yang udah di market misalkan 20 tahun gitu. Dia udah entry ribuan, even puluhan ribu kali misalkan di pair gold. Dia baru buka chart aja, dia lihat classic SNR aja, dia udah tahu dia harus ngapain. Bukan berarti win rate-nya jadi 90% atau 100%, enggak ya. Tapi dia udah tahu apa yang harus dia lakukan. Dan ketika dia loss, nggak masalah gitu. Karena dia udah tahu ini adalah bagian dari gamenya. Memang ada analisa yang harus salah. Memang ada trade yang harus cut loss. Tapi udah emotionless biasanya. Profit ya profit, loss ya loss. Yang penting pas ditarik 3 bulan, ditarik 1 tahun, hasilnya, wah ini portofolio growth berapa persen nih. 1 tahun bisa dapat 30% misalkan. Itu udah bagus banget. Makanya mulai dari sekarang, untuk kalian yang baru terjun atau baru mau terjun, hilangkan harapan-harapan, wah gue pengen kaya nih, gue pengen kaya instan. Atau gue pengen ubah nih, misalkan $100 gitu ya. Kalian tarik di Excel nih pakai compound interest. Kalian mau ubah $100 misalkan jadi $1 juta gitu. Jangan jadi delusional dulu. Coba jadi realistis ya. Tiap ada profit kalian withdraw, jadiin cash flow, withdraw, dan withdraw. Apa emang nggak bisa gitu ubah $100 misalkan jadi $1 juta gitu? Ya gue nggak mau bilang nggak bisa ya, karena mungkin di luar sana ada orang yang bisa. Tapi pertanyaannya kemungkinannya 0,00 berapa persen gitu. Daripada kita capek-capek dan mau maksa ubah $100 jadi $1 juta dan ujungnya malah kita berantakan, malah kita psikologis kita kena. Yang mending kita trading ya secara realistis saja. Oh ini modal gue $100 nih, gue udah profit $5, gue withdraw. Gue udah profit $8, gue withdraw. Gue profit $10, gue withdraw. Nanti tahun-tahun berikutnya modal gue udah $1.000 nih, gue udah profit $200, gue withdraw. Itu jauh lebih realistis gitu ketimbang kalian pengen ubah $100 jadi $1 juta. Ketika kalian bisa punya mindset yang realistis dalam perjalanan dan proses belajar dalam trading kalian, itu akan jauh lebih bagus juga. Jadi bukan cuma sekedar berharap, tapi kalian bisa trade dengan data yang memang benar-benar bisa dibuktikan secara empiris. Oke, ini emang ada nih trader nih dengan average return misalkan 5% per bulan, atau average return misalkan 30% sampai 50% per tahun. Kalau kalian mau cari yang $100 jadi ke $1 juta, gue yakin orang yang bisa ubah $100 ke $1 juta juga nggak mau ngajarin kalian gitu. That's why gue pilih jalan yang jauh lebih realistis. Profit, withdraw, profit, withdraw, profit, withdraw. Tapi balik lagi, kalau kalian mau pisahkan misalkan di satu akun khusus, kalian mau compound misalkan, ya boleh-boleh aja silakan. Tapi sekali lagi ingat, jangan ganggu yang akun utama yang kalian jadiin akun cash flow ini. Anyway, untuk mulai belajarnya, kalian bisa pakai 2 cara sebenarnya. Cara yang pertama adalah kita mulai dengan akun demo. Ini untuk for testingnya ya, untuk dapetin data dulu nih, supaya nanti kita
bisa tradingnya by data yang udah kita backtest dan juga forward testing. Nah, ini akun demonya modalnya juga kalian harus sesuaikan. Misalkan nanti kalian mau trading pakai dana $100, berarti akun demonya buat di $100 juga. Atau cara yang kedua, kalau kalian nggak mau di akun demo tapi kalian mau langsung ke akun real, jangan langsung pakai modal besar, karena biasanya di awal kita banyak melakukan kesalahan, kita banyak melakukan human error. Jadi misalkan kalian udah siapin dana nih untuk trading misalkan $2.000 atau $3.000. Saran gue jangan cemplungin uangnya, nanti kalau margin call malah kalian, wah ini scam nih, wah ini gue nggak bisa belajar lagi nih, uang gue habis nih. Tapi walaupun kalian udah siapin misalkan uang $2.000-3.000 untuk trading, kalian trading aja pakai modal $100 dulu. Kalian coba disiplin kelola $100 dulu. Lihat selama 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun kira-kira seperti apa. Kalau di $100 masih nggak bisa tanggung jawab, masih nggak bisa disiplin dan MC terus, nah berarti ya belum siap gitu. Lebih baik kehilangan uang kecil untuk belajar daripada langsung kehilangan uang besar untuk belajar, right? Nah, kalau kalian mau buat akun demonya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi, kalian bisa pilih yang ini. Buat akun demonya cuma pakai nomor handphone atau email doang, kalian udah bisa belajar dengan akun demo. Tapi untuk kalian yang mau belajar langsung pakai akun real, pakai uang beneran, kalian mau supaya psikologis kalian lebih terlatih, kalian nanti bisa buat akun realnya sekalian, linknya sama ada di deskripsi. Nanti pas deposit kalian bisa masukin promo code ini, DSL100, Cerita 100 atau Cuan 10. Dengan promo code ini kalian bisa dapetin bonus deposit 100% kayak gini. Misalkan deposit $100 jadi $200, deposit $40 jadi $80. Dan bonus deposit ini bisa di withdraw kalau udah qualified. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk kalian yang mau belajar lebih lanjut, kalian misalkan mau join live, kalian mau lihat modul-modul gratis, kalian bisa join ke grup gratis Cerita Trading. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Kalian bisa pilih yang ini, join aja. Di sana udah hampir ada 30.000 orang. Harapan gue komunitas ini bisa membantu kalian untuk belajar trading dan juga make money dari market. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah. Kalau kalian suka video, jangan lupa like, subscribe buat yang belum, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Oh ya, kalau kalian mau request topik tentang apapun, kalian boleh komen di bawah. Nanti gue akan buatin kalau memang request kalian itu menarik.